Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk selalu bersemangat ya, selalu bersemangat menjalani metodenya, selalu bersemangat menjalankan metodenya, selalu semangat juga menjalaninya dan sabar tentunya ya. Nah itu teman-teman ya, video kesempatan kali ini saya akan berbicara hal seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu, karena subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali kalian lakukan ya. Jadi kalian itu tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu sudah barang tentu ya akan menjadi semangat tersendiri ya buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian ya, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar atau menjadi penyemangat buat kalian yang sekarang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, jadi tekan saja tombol loncengnya ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kenapa saya terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, karena memang dulu saya waktu terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian mempelajarinya, kemudian punya metode tersendiri, akhirnya saya jalankan, kemudian ada peningkatan gitu ya. Nah dari situ lahir satu najar ya dari saya akan tetap terus membantu orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai dengan sembuh total ya, amin ya. Karena kenapa? Karena saya itu tahu persis perasaan kalian itu seperti apa ya, perasaan terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu seperti apa saya tahu persis, karena saya juga pernah mengalaminya dan itu sangat lama sekali saya derita. Kenapa saya lama menderitanya? Karena memang saya terlambat mempelajarinya waktu itu gitu ya. Karena waktu itu yang saya fokuskan hanya pengobatan dan pengobatan gitu ya. Pengobatan ke rumah sakit ini tidak cocok, lari lagi ke rumah sakit yang lain tidak cocok juga, akhirnya sudah kayaknya berpuluh-puluh dokter ya. Kemudian dokter herbal saya kunjungi di mana-mana, bahkan waktu itu juga sempat karena memang diobatin ke sana kemari tidak ada perbaikan, akhirnya keluarga pun berasumsi yang lain ya, waduh jangan-jangan katanya ya, ini ada orang jahil katanya gitu ya, jangan-jangan kena guna-guna dan sebagainya. Itu hal yang sangat wajar sekali ya, karena memang ketika berobat kemana-mana pun tidak bisa ada yang menyembuhkan ya, akhirnya keluarga ya sangat hal yang sangat wajar sekali kalau misalkan dia itu berasumsi seperti itu ya, menurut saya gitu ya. Dan ternyata waktu itu ketika saya benar-benar parah, kemudian sampai tidak bisa bangun, kemudian dikelilingi sama orang-orang yang sudah mengaji ya, waktu itu akhirnya di situ baru saya meneteskan air mata. Saya berpikir inilah akhir hidup saya waktu itu gitu ya. Nah tetapi ketika melihat di sisi lain gitu ya, saya masih banyak tanggungan ya waktu itu ya, anak-anak masih kecil gitu ya, masih terlalu banyak yang harus dipikul ya, terlalu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan waktu itu. Akhirnya saya punya semangat tersendiri waktu itu. Kemudian saya berpikir waktu itu ya, kenapa sih penyakit ini susah disembuhkan, saya bilang gitu ya dalam hati. Kemudian saya mempelajarinya sendiri. Ketika sudah mempelajari waktu itu ya, waktu di awal-awal, waktu pertama kali teman-teman ya, ketika saya mempelajari itu bukan penyakit yang lain ya, tetapi saya waktu itu mempelajarinya tentang asam lambung itu seperti apa. Dan ternyata asam lambung itu
justru tidak berbahaya ya. Asam lambung itu sangat berguna sekali, dan bayangkan saja kalau misalnya orang tidak punya asam lambung, kasihan ya. Mungkin sistem pencernaannya tidak akan membaik, tidak akan ya mungkin tidak akan hidup, karena memang asam lambung itulah yang menentukan baik dan buruknya untuk kebutuhan kita, gitu ya teman-teman ya. Dan asam lambung itu bisa mengganggu kalau seandainya apa ya? Asam lambung itu bisa mengganggu kalau seandainya tidak normal ya. Nah itu makanya diusahakan distabilkan asam lambungnya. Nah itu teman-teman ya. Jadi pertama kali di awal-awal saya mempelajari itu cuman asam lambungnya saja. Ketika itu setelah tahu asam lambung itu berguna, kemudian saya itu mempelajari dengan gangguan asam lambung ya. Gangguan asam lambung itu seperti apa sih? Kalau asam lambung tidak normal itu seperti apa sih? Nah ke kesana-kesananya saya juga mempelajari tentang GERD itu apa sih? Gastroesophageal reflux disease itu apa sih sebetulnya? Nah kemudian setelah tahu, kemudian saya mempelajari anxiety, kemudian psikosomatis. Ternyata tidak ada yang bahaya ya ketika dipelajari. Nah kemudian setelah tahu, akhirnya ada semangat tersendiri waktu itu. Jadi ketika sensasi datang, saya tangani dengan cara yang pas gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu setiap sensasi yang datang itu berbeda penanganannya. Nah itu teman-teman, contoh lah kalau misalkan sensasi kembung itu berbeda penanganannya dengan mata buram. Padahal itu semuanya dari sensasi asam lambung ya. Dengan mata buram, kemudian perut kembung tidak sama penanganannya dengan ini ya, dengan sensasi kelayangan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika itu saya pelajari, akhirnya saya terapkan metodenya. Alhamdulillah ya waktu itu ada peningkatan, walaupun dulu di awal pertama itu cuma 5% lah ya. Kalau misalnya dihitung dalam persentase itu cuma 5% waktu itu. Kemudian saya sabar melakukannya, saya punya tekad yang kuat. Kemudian saya tetap menjalankan metodenya, dan alhamdulillah minggu depannya itu ada peningkatan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Ini sepengalaman saya. Jadi berawal dari ada peningkatan, akhirnya saya itu punya najar tersendiri. Waktu itu saya akan bantu, seandainya metode saya ini kalau misalkan saya itu sampai sembuh total, saya akan terapkan sama orang-orang yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Karena saya tahu persis rasanya seperti apa, tidak nyamannya seperti apa. Itu saya sangat paham sekali gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu keberangkatan atau lahir dari satu najar saya waktu itu ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ayo kita semangat gitu ya, menjalankan metodenya. Jangan menyerah, karena menyerah itu, soalnya kalau menyerah itu akan memperlama metode penyembuhan gitu ya. Jadi lakukan saja ya, punya tekad yang kuat, dan selain tekad yang kuat, keinginan yang kuat, kalian juga harus diimbangi dengan sabar. Soalnya kalau tidak diimbangi dengan sabar, nanti kalian itu akan timbul emosi ya, akan timbul emosi. Kenapa ini nggak sembuh-sembuh? Kenapa ini nggak membaik-membaik? Nah hal seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya kalian setelah mempunyai tekad yang kuat, ya saya ingin sembuh, kemudian sabar menjalaninya ya. Sabar itu adalah kunci sebetulnya ya, kunci utama kita, sabar menjalaninya. Kalau seandainya kalian sabar, kalian tawakal, kalian belajar ikhlas lah. Jadi mulai sekarang kalian jangan ditanyakan kapan saya akan sembuhnya. Jangan seperti itu ya, karena kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita sadari gitu ya. Sabar saja menjalaninya. Jadi sekarang pikirannya dialihkan, jangan kapan saya akan sembuh, tetapi alihkan pertanyaannya, bagaimana caranya menjalani hidup ini dengan penyakit ini, biar saya itu sabar menjalaninya gitu ya teman-teman ya. Sabar menjalaninya. Ketika ada sensasi, lakukan saja penanganannya, jangan dibikin cemas, jangan dibikin was-was, sabar saja, lakukan saja penanganannya. Sudah membaik, kemudian 3 jam kemudian ada sensasi lagi, lakukan lagi penanganannya. Seperti itu waktu itu juga saya ya. Jadi lakukan saja setiap penanganan, setiap ada sensasi yang datang, lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman ya.
Itu yang saya lakukan. Kalau kalian pengen mencontoh, ya silakan saja, karena itu metode saya waktu itu seperti itu ya teman-teman. Jadi pahami saja kalau kita itu sedang sakit, dan pahami juga kalau sakit ini berbeda dengan sakit yang lain. Kalau sakit yang lain kita minum obat 1 hari 2 hari itu udah sembuh ya, udah membaik gitu ya. Minimal kalau misalkan belum membaik juga paling 1 minggu udah beres gitu ya, kita udah jalan-jalan lagi. Tetapi untuk penyakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis ya, itu berbeda dengan penyakit yang lain. Berbeda, cara datang perbaikannya juga berbeda. Jadi dirasakannya itu tidak langsung 1 minggu atau 3 hari 4 hari, tidak ya. Jadi seminggunya tuh perbaikannya paling ya beberapa persen lah gitu ya. Tetapi alhamdulillah gitu ya, karena memang ada perbaikan. Kenapa penyakit asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu untuk peningkatan perbaikannya itu sangat tipis sekali gitu ya. Nah, kalian harus pahami kalau bagian dalam kalau sudah terganggu perbaikannya ya agak lama. Kenapa seperti itu? Ya karena kita pakai kan ya. Setiap hari kita pakai. Kalau misalkan gangguannya di luar, kalau taruhlah kalau misalkan lecet kulit, itu kulit kita nggak dipakai ya. Nggak dipakai, kemudian 2 hari 3 hari juga udah mengering, ya udah beres ya, udah sembuh gitu. Tetapi untuk bagian dalam kalau seandainya terganggu, itu perbaikannya persentasenya cuma sedikit. Kenapa seperti itu? Karena ada perbaikan sedikit, mungkin ya kita pakai lagi. Minum kita pakai, makan kita pakai gitu ya. Sedangkan minum sama makan itu kita lakukan setiap hari ya. Setiap hari, bahkan 1 hari itu bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi wajar saja, pahami saja ke arah sana gitu ya, biar kita tidak was-was, biar kita tidak cemas, sabar menjalaninya, pahami dengan keadaan gitu ya teman-teman ya. Belajar ikhlas juga itu adalah salah satu kunci gitu ya. Jadi ikhlas itu untuk melahirkan kesabaran kita. Kalau kita nggak ikhlas, ya kesabaran tidak akan datang ya teman-teman ya. Kita kembali lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini teguran bagi kita semua gitu ya teman-teman. Coba mengulang deh ke arah belakang ya. Dulu hidup kita itu berantakan ya. Jangankan untuk menyayangi orang lain, menyayangi diri sendiri juga kita itu jarang diperhatikan ya, tanpa disadari. Pak, saya itu sayang sama diri saya. Coba Anda ingat-ingat gitu ya. Kalau mungkin Anda sayang sama diri sendiri, mungkin pola hidupnya akan benar, pola makannya akan benar, pola berpikirnya akan benar. Nah itu ya, kalau misalkan kalian sayang sama diri sendiri, mungkin ketiga hal itu pasti Anda lakukan sebelum terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Karena ketiga hal itulah yang mengakibatkan asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, sayang diri sendiri itu tanpa disadari ya, tanpa disadari kalian itu sudah tidak sayang sama diri sendiri. Kalau sudah terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis dulunya, berarti Anda tidak sayang sama diri sendiri ya. Karena kalau untuk sayang diri sendiri, kalian tidak mungkin ya terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Jadi belajar ikhlas lah mulai dari sekarang. Ikhlas, karena kalau untuk ikhlas menerima apa adanya. Menerima apa adanya ya. Ini teguran dari Allah karena kita hidupnya dulu itu berantakan, kita tidak sayang sama diri sendiri gitu ya. Kalau ditegur sama temen, ditegur sama orang tua, ditegur sama pasangan, mungkin kita tidak akan menerima, malah nyolot ya. Kalau misalkan dulu diingetin, makan yuk, katanya udah makan nih, waktunya makan, nanti katanya gitu ya. Seperti itu kan ya. Tetapi kalau untuk sekarang ditegur sama Allah, nih kalian misalkan dikasih penyakit, ditegur sama Allah, jadi sekarang itu mengingatkan diri sendiri. Ketika lihat jam, waduh ini sudah jam makan nih, kalian pasti makan tanpa diingatkan sama orang lain gitu ya. Jadi ini teguran dari Allah, terima saja. Kalian belajar ikhlas, kembali lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kembalikanlah kesehatan saya, kembalikanlah keadaan saya. Saya janji kalau seandainya saya sembuh, dan mulai dari sekarang walaupun belum sembuh, mulai dari sekarang saya akan menjalankan perintah Allah. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja ya, belajar ikhlas, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disembuhkan. Bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah,
terima kasih Allah telah menegur saya. Mulai saat ini, mulai detik ini saya akan belajar ikhlas. Saya akan mendengarkan apa perintah Allah dan saya akan menjalankan perintah Allah. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu salah satu bentuk ikhlas. Kemudian nanti setelah ikhlas kalian ridho dengan teguran Allah, maka kalian akan timbul nanti rasa sabar menjalani tahapan atau metode penyembuhan. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, semangat, ayo semangat, jangan pernah menyerah. Semua masalah itu ada solusinya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap apapun itu ada penawarnya, ya. Allah tidak semata-mata memberikan sesuatu hal tanpa ada jalan keluar. Nah itu teman-teman ya, kuncinya seperti itu aja ya. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan sesuatu, ya, tidak akan menurunkan permasalahan tanpa ada solusinya. Nah itu teman-teman ya, cari saja solusinya, ya, minta saja sama Allah, karena itu gangguannya juga atau musibahnya juga atau tegurannya juga dari Allah, maka minta jalan keluar kepada Allah. Nah itu teman-teman, dan semoga saja video saya juga ini itu adalah hidayah dari Allah ya, hidayah dari Allah lewat saya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian semoga saja cepat membaik. Nah itu teman-teman, karena waktu itu juga saya pertamanya sudah menyerah, sudah ngedrop, sudah tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa saya sampai seperti ini ya Allah. Nah itu ya, saya ingin sembuh, saya ingin membahagiakan keluarga, saya ingin membahagiakan anak-anak, masih banyak tanggungan yang harus saya kerjakan waktu itu ya. Nah saya berdoa seperti itu dengan sambil meneteskan air mata waktu itu karena tidak bisa apa-apa sambil berbaring. Kemudian waktu itu saya ambil HP waktu itu ya, ambil HP, saya pelajari waktu itu ya. Saya pelajari tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang ya sabar menjalani hidup, sabar dengan keadaan. Saya cari informasinya seperti apa. Kemudian saya juga cari informasi tentang tentang asam lambung waktu itu. Kenapa sakit ini susah sekali dengan sembuhnya? Dan ketika saya tahu, ketika saya mempelajarinya berminggu-minggu waktu itu, ya, ketika mempelajarinya berminggu-minggu, kemudian setelah paham, saya ucapkan rasa syukur, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ternyata ini tidak berbahaya, ya. Ini saya akan lakukan, ya. Ini saya akan sembuhkan dengan cara saya waktu itu, ya. Saya ucapkan terima kasih sama Allah, kemudian saya melakukan metodenya yang sudah saya pahami, yang sudah saya pelajari. Dan alhamdulillah waktu pertama itu 1 minggu pertama ada perbaikan cuma 5% waktu itu. Nah itu teman-teman ya, ketika kemudian minggu keduanya ada penambahan lagi 5%, ya. Kemudian saya tanamkan lagi, saya lakukan lagi, saya sabar lagi menjalaninya karena saya sudah punya tekad yang kuat ingin sembuh. Kemudian saya sabar menjalaninya. Ketika ada sensasi saya tangani, ketika ada sensasi saya tangani. Seperti itu aja ya. Dan kemudian minggu kedepannya ada perbaikan lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan setelah sembuh total, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih ya. Karena kalau seandainya saya tidak diberikan musibah, mungkin saya tidak akan menyayangi diri saya sendiri, gitu ya. Dan untuk saat ini, dari mulai saya sudah sembuh total, dari mulai saya sudah mulai mempelajari sampai sembuh total, kemudian sampai detik ini, saya menyayangi diri saya sendiri, ya. Dengan caranya seperti apa? Ya menyayangi saja diri sendiri, gitu ya. Makan dari mulai waktu itu sampai sekarang saya sudah tidak mengandalkan hobi lagi. Justru saya mengandalkannya tentang kebutuhan hidup saya, tentang kebutuhan tubuh saya. Nah itu teman-teman. Kemudian cara berpikir saya juga sudah saya rubah ya. Jadi berpikirnya yang penting-penting saja ya, yang bisa memasukkan menjadi pahala buat saya. Nah itu teman-teman ya. Dari mulai mengerti ke sana, akhirnya pola makannya saya jaga waktu itu karena memang saya sayang sama diri saya, ya. Kemudian pola hidup saya jaga karena memang saya juga sayang sama hidup saya, ya. Kemudian cara berpikir saya karena memang saya juga sayang sama saya, gitu ya.
pola hidup saya diatur, istirahatnya jadi benar sekarang gitu ya. Kemudian olahraganya jadi benar, jadi rajin. Karena kenapa? Karena untuk merawat tubuh saya, karena itu bentuk sayang saya kepada tubuh saya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, sayangi saja tubuh kalian ya, sayangi saja diri sendiri gitu ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang semangat. Ayo sekali lagi saya ucapkan semangat, jangan mudah menyerah. Yang pertama kalian harus punya tekad yang kuat ya, harus punya tekad yang kuat. Kalau misalkan pengen kalian punya tekad yang kuat, kuncinya itu kalian membayangkan lagi, ini sepengalaman saya ya, membayangkan lagi keadaan saya waktu dulu ya. Waktu dulu orangnya saya itu periang, kemudian sering jalan-jalan, sering hiking, sering camping sama anak-anak, bahkan sama teman-teman. Pokoknya saya itu sering sering menjelajah gitu lah. Nah itu, jadi saya mengingat-ingat lagi keadaan waktu itu, dan akhirnya saya itu timbul lagi semangat ya. Kemudian saya melihat keluarga lagi, kemudian melihat anak-anak, kemudian melihat ya keluarga, ternyata masih banyak tanggungan yang saya harus kerjakan. Itu melahirkan semangat saya. Ini saya harus hidup, saya bilang waktu itu ya dalam hati. Nah kemudian setelah menjalankan metodenya, memang tidak menutup kemungkinan ya, tidak memungkiri juga waktu itu saya juga ketika sensasi datang saya lemah lagi waktu itu, cuman teringat lagi punya tekad yang kuat lagi gitu teman-teman. Akhirnya saya menanamkan kesabaran ya, setiap ada sensasi saya tangani, ketika ada sensasi saya tangani, dan akhirnya ada perbaikan, dan sampai sembuh total. Dan sembuh total itu saya juga tidak tahu ya kapan mulai sembuh total. Nah itu teman-teman, jadi tiba-tiba enak aja gitu ya, enak aja, perasaan enak, itu nyaman ya, suasana hati enak, nyaman, tidak ada beban dalam pikiran, pokoknya semuanya serba nyaman. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya kalau misalkan kalian tanya itu ke saya, kapan mulai sembuhnya, justru saya tidak tahu ya kapan sembuhnya saya itu ya, di bulan mana itu saya tidak tahu. Tapi kalau misalkan waktu pertama membaik itu di bulan Agustus waktu itu ya, di bulan Agustus waktu pertama kali saya membuat video di video bagian ke-1 itu saya sudah mulai sembuh total ya, sudah mulai sembuh total. Makanya ketika itu saya karena teringat akan nazar saya, akhirnya saya langsung membuat video. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya kapan sembuh totalnya, kalau dipasti-pastinya saya sudah tidak tahu ya, karena memang kesembuhannya itu memang dengan terlupakan karena waktu itu saya selalu melakukan hobi ya, jadi pikiran tentang penyakit, tentang sensasi itu tidak terpikirkan sama sekali. Tiba-tiba ketika duduk santai, duduk nyaman gini, teringat lagi ke penyakit, loh kok sekarang sensasinya sudah nggak datang ya, udah berapa hari ini ya nggak datang gitu ya. Nah itu ya, jadi kadang ada teman yang datang, main yuk, katanya kemana, biasa hiking. Saya kan kalau sama teman-teman itu kalau misalnya olahraga itu tidak ke kota ya, kalau orang lain mungkin olahraganya ke kota, kalau saya jalan-jalannya ke pematang sawah, menyusuri kali ya, lihat-lihat pemandangan, cuman itu ya. Biasa pakai sepatu, biasa pakai baju olahraga gitu ya teman-teman ya. Tetapi saya melakukannya olahraganya tidak ke kota. Kalau orang lain kan larinya di kota ya, kalau saya enggak waktu itu. Dari dulu juga sampai sekarang itu saya enggak olahraga di kota. Jadi ketika ada teman datang, olahraga yuk katanya, jalan-jalan bolehlah, saya bilang gitu, ayo. Jadi sudah tidak ada beban ketika ada orang lain mengajak keluar pun, sudah tidak ada yang ditakutkan, sudah tidak ada beban, tidak ada pikiran, waduh jangan-jangan nanti di depannya nih saya jangan-jangan pingsan, jangan-jangan sensasinya datang lagi. Sudah tidak ada seperti itu. Pemikiran tidak seperti itu sudah tidak datang lagi. Gitu ya. Jadi ketika ada teman yang datang nyamper mau ajak jalan-jalan, jadi langsung diucapannya itu, ayolah, saya bilang gitu ya. Langsung berpikirnya itu ke lokasi ya. Nah itu tanda-tandanya waktu itu yang saya rasakan ketika sudah sembuh total. Jadi ketika duduk termenung begini itu, loh kok sensasinya sudah tidak datang lagi ya, sudah berapa hari ini nggak datang, jadi ada nyaman tersendiri gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya ayo semangat, jangan pernah berpikir tentang penyakit, lakukan saja hobi, kemudian lakukan metode penyembuhannya, dan yang paling penting sabar menjalaninya.
nanti juga kalian bakalan sembuh. Kalau misalnya sabar menjalaninya, kalian akan sembuh. Janji saya itu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya bermanfaat buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa memberikan motivasi buat kalian agar kalian menjadi lebih baik. Ingat kuncinya yaitu dari mulai sekarang punya tekad yang kuat, kemudian sabar menjalaninya. Insya Allah kalau kalian ikhlas, kalau misalkan kalian minta sama Allah, berdoa sama Allah, kalian bakalan sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu lagi di episode selanjutnya tentang hal yang lainnya juga, tetapi masih tetap di seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis bersama saya Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.